Upaya pemakzulan Gibran langsung berhenti sejak Prabowo dan Jokowi menggawangi abolisi dan amnesti yang kemarin sukses membuat para netizen jatuh cinta. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti akan ada keajaiban apa setelah kalian mengetahui bahwa ada Jokowi di balik semua ini. Ada obrolan sambil menyantap bakmi hingga jam 12 malam yang akhirnya disepakati Prabowo melakukan abolisi dan amnesti. Apa yang terjadi berikutnya? Ikuti saya. Oke, Mas Denny Darko, setelah adanya abolisi dan amnesti yang memang diberikan Pak Prabowo dan dengan itu juga banyak masyarakat termasuk pengamat pun terkejut dan bilang membenarkan hukum era Jokowi yang padahal menurut Mas Denny Darko tidak. Tapi di sini setelah ini apakah kita bilang sudah berhasil merangkul semua pihak termasuk PDIP pun kayaknya sudah masuk koalisi ya? Apakah akan tetap terjadi propaganda-propaganda yang mencoba untuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Prabowo? Paling tidak ini semua akan sedikit mereda karena elit politik yang memiliki kepentingan di sini nggak ikutan lagi. Dan sekali lagi hal seperti ini bukan melanggar hukum, melanggar etika karena ini wajar dalam perpolitikan. Dan kita sudah sadari bahwa ini semua nggak mungkin nggak sepengetahuan Pak Jokowi. Lawong wakilnya aja Gibran anaknya Pak Jokowi. Dan nggak mungkin juga Pak Prabowo melakukan amnesti dan abolisi tanpa juga memberitahukan kepada Gibran Rakabuming Raka. Yang otomatis ini adalah sebuah juga gesture politik kepada Gibran. Untuk sudah ya, tahun depan nanti pas pemilu lagi jangan coba-coba nyalon jadi presiden ya. Sekarang saya selamatin kamu. Bilang sama bapakmu juga, karena kemarin kan kita sudah ngobrol juga bahwa ini saya lepaskan agar kasus pemakzulan ini bisa berhenti. Tapi Mas Den yakin pemakzulan ini tidak akan bergulir lagi ke depannya? Kalaupun ada, ini sesuatu yang nggak akan sampai dihebohkan di media massa karena ya bohir-bohirnya sudah cukup nggak punya alasan lagi untuk ikut serta meramaikan hal itu. Kemarin itu kan sebenarnya kan upaya menekan juga. Dan apakah ini politisasi? Ya ini jelas. Dalam politik segala sesuatu sangat mungkin. Dan menekan lawan politik untuk segera menentukan keputusan mereka yang menguntungkan kita. Ini adalah sesuatu yang ya sangat wajar, transaksional. Oke, lantas jika pun memang sudah tidak ada pihak oposisi atau mungkin pihak yang berseberangan dengan pemerintah ini. Tapi masih adakah nanti, maksudnya kemarin aja baru tren bendera One Piece yang membuat kericuhan. Di saat mau Agustusan. One Piece itu tetap ya, saya percaya itu bukan sesuatu yang dimunculkan oleh antek asing. Ini adalah benar-benar ketidakpercayaan, keraguan, dan kemarahan anak-anak muda. Saya katakan milenial mungkin ya, mostly karena kan ya One Piece sendiri kan milenial. Yang terus dibesarkan oleh media, yang kebetulan media ini itu dalam sosial media sekarang ini lebih mudah tersebar jika beritanya itu negatif. Maka akhirnya kemarin terjadilah bad cop dan good cop. Di akar rumput dilakukan penekanan. Siapa yang mengibarkan langsung ditindak. Di atas, Pak Prabowo dengan cantik mengatakan it's okay, nggak apa-apa mengibarkan hal itu tadi. Dan ini adalah sebuah upaya yang positif dalam politik di era sosial media. Tapi kalaupun sekarang di dalam Indonesia sendiri, udah nggak ada pihak oposisi ataupun memang orang yang berlawanan, kubu yang berlawanan, harusnya pemerintah juga lebih bisa mengendalikan informasi yang beredar, nggak sih Mas Dev? Tetap Pak Prabowo di sini memiliki stigma negatif sebagai seseorang yang dikait-kaitkan dengan adanya mahasiswa hilang dan sebagainya dahulu. Walaupun sudah dibuktikan ini tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini nggak serta-merta akan mendapatkan sebuah acungan jempol atau anggapan positif, terutama jika tindakannya ini memungkinkan untuk dianggap sebagai sebuah bentuk penekanan terhadap demokrasi. Maka caranya harus lebih bijak, lebih smart, dan juga berhati-hati. Cara yang kemarin kan sebenarnya sudah cukup smart untuk membuat Pak Prabowo seolah-olah menjadi pahlawan, walaupun banyak yang bilang Pak Prabowo ini pahlawan kesiangan. Dan juga kalau kita flashback sedikit mengingat ada perubahan dalam sejarah yang pastinya banyak orang juga yang menyangka itu salah satu bentuk pencegahan atau mungkin bukan pencegahan ya, bentuk pembersihan dari sejarah-sejarah yang mungkin ya kurangnya bukti kepada Pak Prabowo, mahasiswa hilang dan lain-lain. Nah ini akan bergulir berapa lama sampai di mana titik Pak Prabowo ini mendapatkan banyak kepercayaan masyarakat kembali? Saya kira kepercayaan masyarakat kembali ini adalah dengan pengaturan media.
dengan tidak mengizinkan atau menutup sebuah upaya untuk menggulung atau mengamplifikasi berita yang buruk tentang pemerintahan. Maka saya merasa bahwa di tahun kedua menuju ketiga pemerintahannya, Pak Prabowo ini akan lebih bertangan besi. Informasi yang beredar ini akan ditangani dengan lebih serius. Dan penindakan ini jelas akan dilakukan. Sosial media tidak akan semudah seperti ini. Dan dia memang tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Maka di tahun 2026 ke 27 nanti akan ada sebuah upaya yang keras untuk menertibkan arus informasi terutama hoax dan juga disinformasi, penyebaran kebencian yang terjadi di masyarakat. Dan di tahun itu saya pikir masyarakat akan bisa lebih tenang seperti yang tadi dikatakan. Oke, tapi akan se-ekstrim apa Pak Prabowo menindak media yang kita bisa tahu ya? Pemberitaannya lebih condong melawan pemerintah atau mengkontra pemerintah. Tentu saja akan berkonsultasi dulu dengan Pak Jokowi, Pak Luhut, dan ini semua paparannya pasti dengan cara yang mungkin sama dengan cara menangani dua lawan politik yang sebelumnya yang saya nggak enak katakan karena nanti dianggap melanggar hukum di situ. Dan ini adalah cara yang paling efektif dengan menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya ini lebih beresiko dibandingkan apa yang diperjuangkan, di mana disintegrasi bangsa itu sangat mungkin terjadi dengan penyebaran informasi yang rawan ditunggangi. Lantas tapi bisa sampai, kalau kita bilang tahap pengendalian informasi ini, bisa sampai kayak seperti zaman Pak Harto nggak sih? Saya kira enggak ya, tapi akan ada sebuah pendekatan yang lebih advance lagi, ada pendekatan yang akan lebih tentu saja mencegah sebelum ini terjadi, dan saya rasakan ini sesuatu yang sifatnya itu memayungi. Jadi melarang terlebih dahulu, baru menindak kemudian. Sehingga apapun yang ada, ini biasanya sesuatu yang memang sudah keterlaluan, maka akan sangat masuk akal jika ternyata dilakukan penindakan yang cukup keras. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, sempat juga beredar isu bahwasannya media-media atau mungkin orang-orang yang berusaha kontra terhadap pemerintah saat ini juga karena sudah tidak ada oposisi, bisa jadi ada tunggangan asing. Lantas Pak Prabowo ini, maksudnya emang nggak bisa Pak Prabowo ini menindak ya mungkin agen-agen rahasia asing yang berusaha untuk mendanai orang tersebut atau media-media tersebut gitu. Mereka dinamai agen rahasia. Itu karena cara bergeraknya mereka pun dengan cara yang rahasia. Dan cara yang paling cerdas ini adalah mempergunakan orang Indonesia, warga negara Indonesia, untuk melakukan tugasnya tanpa mereka sadari. Jadi ada sebuah anggapan ya selama ini yang, loh Pak Prabowo selalu ngomong ada antek asing, ada kekuatan asing yang berusaha atau apapun. Kenapa nggak ditindak aja? Karena mereka ini sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan mungkin ditindak, karena kalau mereka ditindak, mereka pasti akan menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Dan for your info, mereka ini berlindung di balik kebebasan berdemokrasi. Mungkin kalau boleh kita bilang ini yayasan-yayasan atau LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia, dan sangat mungkin mereka ini adalah orang Indonesia yang juga tidak tahu bahwa mereka ini dimanfaatkan. Lantas setelah kondisi ini sudah kembali tenang, tidak ada orang yang berseberangan atau mungkin pihak oposisi. Kalaupun memang nantinya ada protes-protes sehingga maksudnya kayak demonstrasi dan lain-lain dan pada akhirnya ditunggangi pihak asing, menurut Mas Darko, Pak Prabowo harus melakukan apa lagi? Apalagi kan ijazah palsu pun sebenarnya ini ya seolah-olah isunya juga mulai tenggelam nih sama kayak pemakzulan Gibran. Oke, ini yang saya katakan what's next, apa yang akan terjadi. Pak Prabowo cukup tahu dan dia sudah mengetahui bahwa di tahun 2028 dan 2029, jika ternyata ini jadwalnya tepat, sesuatu yang berhubungan dan mungkin dengan skala sebesar Great Depression yang terjadi di tahun 1929 ini akan terulang 100 tahun kemudian di tahun 2029. Maka ini sebenarnya yang ingin ditanggulangi. Sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kita hindari. Dan untuk itu, Indonesia harus bersatu. Untuk itu, tidak boleh ada perpecahan. Dan untuk itu, kita harus bersama-sama. Karena serangan yang paling besar itu datang dari luar sana. Kita akan bahas lagi tentang adanya sebuah bencana yang besar. Mungkin seskala dengan Great Depression yang ada 100 tahun yang lalu. Kita akan coba untuk lihat dan mengapa kita harus tetap bersatu. Terima kasih untuk atensi kalian. Sampai jumpa di konten yang berikutnya dan salam.